Salam, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Mari kita lanjutkan kisah 12 Rasul, yaitu Santo Yakobus anak Alfeus. Sebagai asal-usulnya, Santo Yakobus anak Alfeus kalau dalam bahasa Yunaninya yaitu Yakobus dari Alfeus atau Yakobus bin Alfeus. Dalam bahasa Inggrisnya James the son of Alphaeus. Disebut juga Yakobus muda atau Yakobus kecil. Ini untuk membedakan Yakobus anak Zebedius atau dikenal dengan Yakobus tua. Yakobus anak Alfeus lahir di Galilea di dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi. Nama Alfeus sendiri berasal dari nama ayahnya, sedangkan ibunya bernama Maria. Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Yakobus anak Alfeus bekerja sebagai seorang pemungut cukai dengan tugas sebagai kolektor pajak tanpa paksaan kepada rakyat maupun para pedagang. Persamaan nama dari Yakobus dan Matius mengindikasikan menjadi salah satu alasan teolog mempercayai bahwa mereka itu bersaudara. Selain itu, mereka mempunyai pekerjaan yang sama sebagai pemungut cukai. Dalam Injil Markus, nama lain dari Matius adalah Lewi. Diperkirakan Yakobus mengikuti Tuhan Yesus oleh karena perubahan hidup Matius yang lebih dulu bertobat. Surat Yakobus adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru. Kitab ini digolongkan dalam surat-surat am atau surat-surat yang ditujukan untuk umum, bukan kepada pribadi atau jemaat tertentu. Dan sebagai penulisnya adalah Yakobus anak Alfeus yang memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Itu kita bisa lihat di Yakobus 1 ayat 1. Kemudian ketika Sang Juru Selamat Yesus mulai mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada bangsa Israel, Santo Yakobus percaya oleh perkataan Kristus lalu menjadi salah satu rasulnya. Setelah hari kenaikan Yesus, beberapa lama kemudian, Santo Yakobus dipilih menjadi uskup pertama gereja Yerusalem oleh jemaat mula-mula di Israel. Rasul Yakobus disebut atau dikenal juga dengan nama James the Just atau Yakobus yang adil. Pemberian gelar bukanlah tanpa suatu alasan, karena Rasul Yakobus adalah seorang nazir, yaitu mengucapkan nazar berupa memberikan hidupnya untuk Allah. Santo Yakobus sebagai uskup gereja Yerusalem memimpin konsili pertama para rasul atau sidang yang diselenggarakan di Yerusalem ketika ada ajaran bidat atau sesat, legalisme tentang kewajiban sunat sebagai syarat keselamatan. Dan ia menegaskan bahwa sunat bukan sebagai syarat keselamatan, melainkan kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga hal ini tidak menyulitkan bagi bangsa di luar Israel untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Dalam masa 30 tahun sebagai uskup, Santo Rasul Yakobus telah banyak membawa orang Yahudi kepada kekristenan. Karena terganggu akan hal tersebut, orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersekongkol untuk membunuh Rasul Yakobus. Setelah dibawa ke atap Bait Yerusalem, Yakobus diminta oleh mereka untuk menyangkal Sang Juru Selamat. Tetapi Sang Rasul Yakobus bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias sejati. Kemudian orang-orang Yahudi mendorongnya hingga jatuh dari atap. Rasul Yakobus yang jatuh dari atap Bait Yerusalem tidak langsung meninggal. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan bagi musuh-musuhnya untuk memohonkan pengampunan.
yang mana secara bersamaan Yakobus dilempari dengan batu. Namun, melihat Yakobus yang adil tetap tidak mati, akhirnya mereka memukul kepala Yakobus yang adil dengan pentungan hingga mati. Gereja merayakan pesta Santo Yakobus anak Alfeus setiap tanggal 3 Mei. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, riwayat Santo Yakobus anak Alfeus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.